Respon itu bukan penggugat, dia hanya peneliti ya. Sebetulnya yang sejak awal sudah membela itu adalah rektor UGM. Kalau Respon itu menurut pendapat saya itu diteror, lalu kemudian bertekuk lutut menghadap Jokowi, di mana Jokowi berdiri tegak. Sebetulnya Respon itu memang orangnya Jokowi, termul yang disusupkan masuk ke dalam kelompoknya Tifa dan Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Budi dari podcast Kutu Pafilan akan membicarakan buat tema yang lagi trending topik, yaitu tentang keaslian ijazah Jokowi dan Rismon Sianipart yang membelot. Untuk itu hadir saat ini narasumber kita tidak asing lagi, seorang politisi senior, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana Pak tentang salah satu penggugat keaslian Jokowi, yaitu Pak Rismon Sianipart, melakukan sebuah pengkhianatan? Menurut kacamata Abang Sri gimana? Saya mau meluruskan dulu ya. Respon itu bukan penggugat, dia hanya peneliti ya. Kalau dikaitkan dengan Jokowi itu penjahat besar, penjahat internasional ya, yang mendapat dukungan dari superpowers ya, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Jadi saya pernah mengatakan bahwa Jokowi itu double agent yang bertugas merusak Indonesia. Jadi dia tidak hanya penjahat di dalam negeri, tapi juga penjahat internasional karena telah menipu, yaitu orang yang tidak punya ijazah, katanya bahkan ijazah SMA pun nggak ada. Termasuk ijazah yang dipersoalkan sekarang ini adalah ijazah keinsinyurannya di Universitas Gadjah Mada. Dan dengan modal tanpa ijazah itu dia bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur DKI, dan menjadi presiden bahkan 2 periode lagi ya. Jadi ini memang penjahat yang kaliber besar, luar biasa ini ya. Dan tidak hanya menipu bangsa Indonesia, tapi menipu dunia juga. Lalu tadi disebut-sebut soal Respon itu membelot ya. Ya. Sebetulnya yang sejak awal sudah membela itu adalah rektor UGM, ya, rektor UGM dan wakilnya dan ya stafnya ya. Lalu ya kalau Respon itu menurut pendapat saya itu diteror, lalu kemudian bertekuk lutut, ini rektor UGM itu sebetulnya juga diteror itu. Sampai kemudian dia membela mati-matian si penjahat besar ya. Termasuk saya kira polisi itu juga kena teror ya, kena teror dan kemudian mendukung Jokowi, bahkan mendukungnya itu sampai mengkultuskan ya. Dan semuanya juga sebetulnya mengkultuskan juga. Mengenai Respon itu ya, saya sebetulnya dan banyak orang yang kemudian kaget juga ya. Nah, saya sebagai orang Muslim, saya menganggap bahwa Respon ini imannya tidak kuat, ya, karena dia sejak April 2025 itu terus-menerus secara gencar itu melawan Jokowi dan menuduh Jokowi itu melakukan pemalsuan terhadap ijazah. Kok tiba-tiba bertekuk lutut gitu? Ya. Saya katakan bertekuk lutut itu karena dia memang berjongkok menghadap Jokowi, di mana Jokowi berdiri tegak. Ya. Nah, saya menganggap ini, waduh, ini imannya udah gak kuat ya. Jadi Respon itu kena teror. Memang banyak teori ya
tentang Rismond itu yang disampaikan oleh beberapa teman media kita ya, antara lain mengatakan bahwa sebetulnya Rismond itu memang orangnya Jokowi, berarti dia itu memang termul yang disusupkan masuk ke dalam kelompoknya Tiva dan Roy, yang dengan ilmu mereka itu mereka melakukan penelitian tentang keabsahan daripada ijazah Jokowi gitu, ya kan? Ya. Yaitu setelah diterbitkannya Jokowi Undercover yang kedua, ya, dan itu pun setelah terjadi peristiwa di mana Bambang Tri diadili sampai 2 kali lalu masuk penjara. Menurut pengakuan Tiva dan tentu saja juga Roy Suryo ya, bahwa mereka bertemu dengan Rismond itu pada 15 April 2025 di Universitas Gadjah Mada, ketika mereka mengaku memang berupaya menemui pihak rektorat untuk mendapatkan penjelasan tentang ijazah Jokowi. Nah, itu pertama kali mereka bertemu 15 April itu. Nah, apakah pada saat itu memang dia si Rismond memang betul seorang termul yang disusupkan? Itu pada waktu itu kita nggak tahu ya. Tetapi salah satu analisis mengatakan bahwa dia disusupkan. Sebetulnya dia itu termul juga, ya, ya, yang tujuannya mau merusak pikiran-pikiran Dr. Tiva maupun Roy Suryo, ya, dalam soal keabsahan atau kepalsuan daripada ijazah Jokowi itu. Nah, saya agaknya sanksi dengan teori itu, ya, karena melihat bagaimana mereka itu menggebu-gebu, ya, dalam menilai ijazah Jokowi disertai dengan pendapat adanya manipulasi, dan khusus untuk Rismond itu, dia itu melihat dari sisi skripsinya, bahwa skripsinya itu bagian depan, ya, covernya lah, ya, itu ditulis dengan Times New Roman, ya, sedang skripsinya sendiri, isi skripsinya sendiri, ya, tentu saja skripsi itu dimulai dengan pendahuluan, ya, permasalahannya, ya, lalu diakhiri dengan data dan kesimpulan, ya kan? Nah, itu ditulisnya dengan mesin ketik biasa. Jadi bagian depan covernya yang berisi mungkin prakata ya, lalu ada lembaran pengesahan, ya, dengan tanda tangan dari rektor maupun pembimbing, ya, lalu ada penguji, ya, lembar penguji itu berapa banyak orang yang menguji itu, bisa 4-5 orang. Lembar penguji itu tidak ada tanda tangannya, sedang bagian yang pengesahan oleh rektor dan apa namanya dekan, ya, itu pun ada tanda tangannya yang palsu, ya, OE ditulis U, ya, atau sebaliknya begitu, ya. Terus apalagi, ya, kira-kira itulah yang menjadi perhatian Rismond, ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Rismond sendiri kemarin itu, bahwa yang dia bantah, ya, lemar dan
itu cap timbul apa namanya emboss ya. Padahal dua itu emboss dan watermark itu adalah bagian yang diteliti oleh Roy Suryo. Ya. Ini kalau aku tidak keliru ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rismond dengan permintaan maaf bahwa dia telah melakukan kekeliruan, bahwa sebetulnya watermark itu ada, bahwa embossnya juga ada, itu menurut pendapat saya berlebihan, ya, karena itu bukan bagian yang diteliti oleh Rismond, ya. Yang Rismond sangat mempunyai perhatian itu adalah di dalam skripsinya. Bahkan ada pernyataannya dia yang mengatakan bahwa salah tulis yang seharusnya skripsi ditulisnya tesis gitu. Ya. Lalu juga ada perubahan-perubahan ya yang ada di dalam kantor elektronik UGM tentang tesis dan disertasi ya. Itu yang terkait dengan perubahan yang menunjukkan adanya manipulasi di dalam skripsinya Jokowi itu. Nah, kemudian teori yang kedua itu mengatakan bahwa 8 bulan sebelum hari kemarin itu, ya, kalau 8 bulan itu ya kira-kira Juli lah. Ya, jadi sejak Juli itu Rismond itu sudah diteror dan sebetulnya sudah menjadi termul dia itu. Ya. Itu ditulis oleh Michael Sinaga kalau salah ya. Tapi ya saya juga meragukan itu. Nah, menurut saya teror yang ya mungkin saja terjadi ya, itu teori 1 dan teori 2 tadi ya. Tetapi ada teori yang ketiga yang sebetulnya bukan lagi teori itu karena sudah menyebar menjadi fakta ya, yaitu bahwa pada beberapa bulan lalu, yaitu ketika Jimli Asidiki ditunjuk sebagai ketua reformasi Polri ya. Itu sempat memanggil ketiga orang tersebut, yaitu RRT itu, dan mengancam, Jimli mengancam bahwa kalau ini diteruskan maka akan masuk penjara, akan diadili dan masuk penjara. Ini beredar ya. Dan Jimli itu sempat menanyakan berapa umur daripada RRT itu, dan ternyata si Rismond itu paling muda. Wah, ini bisa kena 5 tahun ini gitu. Nah, di situ muncul kemudian berita bahwa Rismond ketakutan. Nah, ini teori yang menunjukkan, teori ketiga ya, yang menunjukkan kenapa Rismond itu menjadi tunduk. Ya, itu sudah ada diberitakan itu. Bahkan sudah diberitakan bahwa RRT itu pecah karena Rismond merasa ketakutan dan ingin berpaling. Ya, ingin berpaling, tidak lagi menyerang Jokowi, tetapi menjadi lemah, menjadi tunduk ya kepada rasa takutnya kalau di penjara ya. Nah, teori keempat itu adalah hari Selasa pada 2 minggu yang lalu, ketika pengadilan Solo atau pihak penggugat dari pengadilan Surakarta
yang dipimpin pihak penggugat itu memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Taufik, ya. Nah, hari Selasa itu Muhammad Taufik memang sengaja tidak hadir dan dia memajukan timnya, di mana timnya itu meminta kepada majelis hakim pengadilan untuk mengharuskan para tergugat itu melakukan sumpah pemutusan. Dan itu memang ada di dalam KUH Perdata, ya, sumpah pemutusan itu. Cukup panjang lebar tuh. Dimulai dari pasal 1930 kalau saya tidak keliru, ya. Itu ada kira-kira 10 pasal berikutnya tentang sumpah pemutusan itu. Nah, sumpah pemutusan itu memang bisa dilakukan, ya, dan harus dilakukan atas permintaan pihak penggugat. Manakala tergugat itu tidak mampu menunjukkan bukti. Bagi mereka yang tidak mampu menunjukkan bukti, itu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran si tergugat itu lewat sumpah pemutusan. Ya, jadi ini memang berita besar, ya, karena memang sumpah pemutusan itu jarang sekali digunakan, ya. Sebab jarang sekali terjadi tergugat itu tidak mampu atau enggan memberikan bukti-bukti bahwa gugatan penggugat itu keliru, ya. Dan bahkan yang namanya kuasa hukumnya Ova Emilia, kuasa hukumnya wakil rektor, kuasa hukumnya Polri, ya, termasuk Jokowi sendiri sebagai tergugat pertama itu tidak hadir. Sedang bukti-bukti yang selama ini disampaikan, termasuk katanya pihak Polri itu mempunyai sekian ratus, ya, 700 atau 900 dokumen, itu tidak ditunjukkan ke pengadilan, tidak disampaikan. Dan bahkan para tergugat itu, termasuk turut tergugat UGM, ya, saya nggak tahu persis tuh apa turut tergugatnya itu menunjuk kuasa hukum atau tidak, dan apakah hadir atau tidak. Sebab turut tergugat itu memang tidak wajib untuk hadir, ya. Itu tidak ada yang bicara, praktis hampir tidak pernah bicara di dalam persidangan itu, baik itu secara lisan menyatakan penolakan terhadap tuduhan penggugat, ya, ataupun kemudian bicara dengan majelis hakim, ya, menunjukkan pernyataan apa saja, itu hampir tidak ada. Jadi yang bicara ini hanya penggugat, yang diwakili oleh saudara Dr. Muhammad Taufik itu, ya. Dan karena adanya isu sumpah pemutusan itulah, maka kelompoknya Jokowi kaget dan hampir putus asa. Pihak Jokowi itu dia memerintahkan supaya Rismon itu diteror lagi, dan kali ini berhasil. Si Rismon begitu ketakutannya sehingga dia berbalik arah, dia berpaling dari jalan yang kebenaran.
tentang Rismond itu, yaitu yang mengatakan bahwa istrinya Rismond itu pernah membuat suatu pernyataan tertulis katanya bahwa Rismond Sianipar itu suaminya itu sudah meninggal. Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Nah, pernyataan itu, apakah itu berupa tulisan atau hanya sekedar lisan, itu kemudian dilaporkan kepada polisi yang menunjukkan bahwa istri Rismond itu berbohong. Dan itulah yang kemudian membuat Rismond takut. Bahkan ada berita yang lain yang mengatakan bahwa Rismond itu sebetulnya ijazah S2-nya, ijazah yang mana saya nggak tahu persis ya. Pokoknya yang ada di Jepang itu, ya universitas yang di Jepang itu, dia itu tidak selesai. Memang berita itu sudah lama terjadi, tetapi Rismond menjawabnya itu sepertinya tidak tuntas. Dia menolak mengatakan bahwa ijazahnya itu atau keberadaannya di universitas di Jepang itu tidak selesai misalnya. Tetapi dia membantahnya itu seperti tidak tuntas. Bagi saya tidak tuntas, nggak selesai. Antara lain dia mengatakan bahwa nggak usahlah kita bicara soal itu, misalnya begitu ya. Dan ini juga kalau memang betul dia itu nggak selesai, nah ini bisa menjadi bagian daripada laporan kepada polisi yang membuat Rismond takut. Dan itu semua ya unsur-unsur tadi itu yang saya sebut tadi itu yang kemudian menyebabkan Rismond menjadi tunduk kepada Jokowi, minta maaf, bahkan mengatakan bahwa sebetulnya ijazahnya itu asli. Saya kira itu. Lalu gimana Bang selanjutnya menurut Abang ketika pengkhianatan ini terjadi, apakah untuk keabsahan Jokowi, ijazah Jokowi itu apakah akan terus berlanjut, dan apakah dari pihak pemerintah sendiri, hal di pemerintahan Prabowo Gibran, apakah akan menindaklanjutinya? Ini saya kira Selasa besok ya. Besok ya Selasa ya. Itu sumpah pemutusan itu akan berlangsung ya. Dan dari pihak penggugat mestinya mereka itu tidak perlu risau dengan apa yang dilakukan oleh Rismond karena itu di luar pengadilan. Nah, yang di dalam pengadilan yaitu Selasa beberapa waktu yang lalu itu Rismond itu sudah disumpah. Jadi sumpah itulah yang disumpah menyampaikan pendapatnya sebagai ahli. Ya. Jadi itulah yang akan dipakai. Jadi apa yang terjadi dengan permintaan maafnya si Rismond dan kemudian dia mencabut dengan mengatakan bahwa ijazahnya itu asli, ya, bahwa dia menghimbau kepada Roy Suryo dan Tifa untuk mengikuti jejaknya, itu tidak ada artinya itu. Karena dia sudah disumpah sebelumnya. Iya, karena yang berlaku itu yang disumpah di dalam sidang pengadilan. Di luar pengadilan itu tidak diabaikan, mungkin. Betul. Nah, tentu saja akibat selanjutnya adalah ya karena ini CLS ya. CLS itu citizen lawsuit itu dengan harapan atau dengan petitum ya satu pihak Jokowi sendiri menyampaikan sumpah dan juga tergugat yang lain. Lalu putusannya adalah bahwa institusi publik itu, ya termasuk kemudian KPU dan pemerintah, itu harus menyampaikan akibat daripada putusan
tersebut menyatakan bahwa memang terjadi manipulasi, bahwa sesungguhnya Jokowi itu tidak punya ijazah, paling tidak itu. Lalu yang kedua adalah bahwa UGM itu mengeluarkan atau menerbitkan ijazah sebagaimana diakui oleh Ova Emilia dan wakilnya, itu tidak mengikuti prosedur penerbitan ijazah atas nama Jokowi, itu tidak mengikuti prosedur dan syarat-syarat administrasi maupun akademik dalam penerbitan ijazah itu, ya. Dan tentu saja karena hal itu terjadi, maka para guru besar UGM dan wali amanah itu bertindak untuk memecat Ova Emilia dan wakilnya dan staf yang selama ini mempertahankan ijazah Jokowi, seakan-akan yang diterbitkan itu benar. Padahal sebetulnya pada 85 itu yang menjadi rektor bukan Ova Emilia, ya. Jadi dia terlalu berlebihan dengan mengaku bahwa penerbitan itu benar adanya, penerbitan ijazah itu benar adanya. Nah, tentu saja pihak KPU yang kebetulan tidak digugat itu mestinya juga membuat sebuah pernyataan yang mendukung bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah. Oh, ada satu lagi ya, kalau memang kemudian ternyata ada sumpah palsu, sumpah pemutusan itu, maka apa yang dikatakan oleh si Rismond itu mengenai keaslian ijazah itu sebagai penipuan, dan dia bisa digugat. Iya, si Rismond. Jadi dia maju kena, mundur kena, ya kan? Kalau dia mengakui bahwa itu asli, dia akan kena bila terbukti itu palsu, bohong, ya, dia berbohong. Kalau dia mengatakan itu palsu, maka dia akan dituntut juga oleh termul itu, ya kan? Jadi benar itu. Lalu akibatnya tentu saja kepada pemerintah, bahwa pemerintah Prabowo ya ternyata sangat melindungi, mendiamkan masalah ini, ya, padahal ini masalah besar yang menyangkut negara, ya, yang menyangkut negara dan Jokowi harus dihukum, harus dituntut dan harus dihukum. Dan disinilah kemudian kita melihat bahwa pihak kepolisian memang mengkultuskan si Jokowi, ya, karena Kapolrinya pernah diangkat menjadi Kapolri, ya. Itu merupakan satu prestasi lah bagi Sigit, ya menjadi Kapolri, dan oleh karena itu dia melindungi Jokowi, ya, dan presiden yang mempunyai hak penuh untuk mengangkat atau melengsarkan seorang Kapolri, mengganti seorang Kapolri, ternyata mendiamkan ini. Jadi Prabowo ini juga ikut di dalam suatu konspirasi kejahatan yang tadi saya sebut sebagai kejahatan internasional, ya,
dan bahwa Jokowi itu didukung oleh apa tuh namanya, oleh ya ada oligarki, tetapi juga ada itu tadi super power ya, dan itu sangat jelas ya, kedatangan dari Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice ya, itu tahun 2009 ya, itu memang tujuannya terutama adalah melihat ya sejauh mana SBY ya, waktu itu SBY sudah mulai 2004 ya, itu benar-benar memberikan perhatian penuh terhadap kepentingan Amerika ya, dan saya kira memang SBY sudah menunjukkan itu ya. Lalu disusul dengan kedatangan Hillary Clinton. Ternyata Hillary Clinton itu datang ke Jakarta itu 3 kali. 2009, tadi itu yang saya katakan 2006 ya. 2006 ya, Condoleezza Rice ya. Nah, 2009 itu Hillary Clinton datang, 2011 lalu 2012. Nah, kalau 2009 itu Jokowi sudah jadi wali kota, ya, dan 2012 menjadi gubernur, ya. Nah, di situ tugas daripada Hillary Clinton ada beberapa hal. Pertama, mengangkat-angkat nama Jokowi, ya, menjadi wali kota yang terbaik di dunia, ya, menjadi pendukung budaya, ya, budaya Indonesia, budaya Surakarta yang terbaik, ya kan. Dan pihak pada wong cilik. Kenapa? Dan pihak pada wong cilik. Sederhanaannya. Enggak juga, bukan ya. Ya, jadi pokoknya dia itu wali kota yang membuat berbagai macam perubahan sehingga Surakarta itu menjadi indah, ya, menjadi baik, ya. Itu si Jokowi sebagai wali kota itu, ya. Tetapi di samping itu juga bahwa Jokowi itu mau dijadikan sebagai agen Amerika untuk mengawasi Abu Bakar Ba'asyir, ya, karena Abu Bakar Ba'asyir itu sejak 2001 ketika zamannya George Bush itu dianggap sebagai teroris, ya, dan dihukum. Nah, sehingga Jokowi itu diperintahkan untuk menjaga si Abu Bakar Ba'asyir yang ada di Nguruki, ya, dekat kota Solo itu. Nah, itu tugas daripada Hillary Clinton. Yang ketiga adalah untuk supaya dia itu sukses, supaya Jokowi itu sukses jadi gubernur DKI lalu menjadi presiden. Nah, yang menarik lagi ketika terjadi konflik tentang suara, ya, hasil suara Pilpres 2014, ya, itu si siapa tuh namanya, bukan, si SBY itu, ya, diperintahkan untuk menyampaikan hasil penghitungan suara yang baru yang kemudian memenangkan Jokowi dan mengalahkan Prabowo. Tapi juga pada saat yang sama itu diterbitkan sebuah buku yang ditulis oleh Joko Widodo tentang referendum Papua. Nah, buku itu saya juga yakin itu dibikin oleh CIA, ya, lalu diserahkan kepada Megawati,
untuk disampaikan kepada Washington DC, yaitu Obama sebagai presiden pada waktu itu, agar Amerika Serikat memberikan dukungan kemenangan terhadap Joko Widodo, karena Joko Widodo akan melakukan referendum di Papua, yang berarti menyerahkan Papua ya kepada Amerika sebagaimana pernah terjadi di Timor Timur, diserahkan kepada Merdeka ya atas dasar referendum, hasil referendum. Jadi memang di sini Jokowi itu menjadi agennya Amerika, tetapi sebelum itu sebetulnya Jokowi sudah menjadi agennya Cina, RRC. Berarti double. Iya, jadi Jokowi ini memang double agent. Artinya gini, yang menurut pendapat saya dan saya tulis, Jokowi itu sudah menjadi agen dari Cina sebelum dia menjadi wali kota Solo. Bahkan yang mempromosikan agar dia menjadi wali kota Solo itu adalah RRC. Tetapi Amerika tidak ingin kalah, ya, tidak ingin kalah. Nah, sebagai bukti, ketika pelantikan Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry itu datang hadir di dalam pelantikan tersebut, ya. Tetapi bulan November, sebulan berikutnya, itu Jokowi sudah terbang ke Beijing dan menyatakan akan ada pertukaran penduduk, pertukaran pemuda 10 juta yang menghasilkan kemudian kesepakatan 10 juta orang Cina masuk ke Indonesia, ya. Di samping itu juga menyatakan perlunya tol laut dan poros maritim, di mana itu akan digunakan oleh orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia itu sebagai terminal, ya, terminal pendaratan, ya. Nah, di sini perlu dicatat ya bahwa si Rudi Kirana yang punya Lion Air itulah yang membawa pulang pergi orang-orang Cina, ya. Nah, dia ikut terlibat di dalam upaya pendudukan, invasi RRT terhadap Indonesia. Dan tentu saja seperti tadi saya sampaikan, Prabowo mendiamkan itu semua, ya, termasuk mendiamkan para oligarki Cina, ya, konglomerat, ya, yang sudah mulai muncul di Indonesia itu sejak zamannya Soeharto, ya, membuat negara dalam negara. Baik itu yang di Banten, di utara Jakarta, di Bekasi, mungkin nanti sebentar lagi di Surabaya, pantai Surabaya, dan tempat-tempat pertambangan, ya, seperti di Papua, di Raja Ampat, di Maluku Utara, kemudian di mana, di Sulawesi, di mana tuh? Morowali, ya, Morowali, dan satu lagi di Rempang, ya. Itu Cina-Cina semua. Nah, itu yang kita ketahui di beberapa tempat yang ada minerbanya, ya, mineral dan batu bara, ya. Tetapi di luar itu, Cina-Cina itu sudah membangun komunitas-komunitas, ya, macam BSD, ya, macam Sumarekon City, Podomoro City, ya, di berbagai macam wilayah Indonesia, tidak hanya sekedar di Jawa tapi di mana-mana, ya. Itu sebuah strategi di dalam rangka melakukan pendudukan terhadap Indonesia.
dan Prabowo dalam hal ini diam saja. Oleh karena itu, ya saya kira banyak unsur yang menyimpulkan bahwa Prabowo ini berkhianat terhadap negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, dan kebijakan-kebijakannya itu tidak ada satupun yang memberikan kesejahteraan, ya, memperbaiki kehidupan rakyat, ya, yang miskin dan melarat ini menjadi lebih baik. Tidak satupun selama 1 tahun lebih ini, ya, sehingga saya menduga bahwa perekonomian kita ini akan rusak, akan runtuh, ya, yang mengakibatkan sebuah mosi tidak percaya kepada Prabowo dan keinginan untuk menggantinya. Dan soal mengganti presiden itu sebetulnya bukan hal yang istimewa, ya, bukan hal istimewa. Di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer, ya, itu parlemen itu yang berkuasa untuk menggantikan perdana menteri, ya, sebagai kepala pemerintahan, ya, sebagai kepala pemerintahan dalam sistem parlementer itu dipimpin oleh perdana menteri, dan perdana menteri itu bisa setiap saat dijatuhkan lewat mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi Indonesia sebetulnya juga begitu dengan sistem MPR-nya, ya, kita tidak menggunakan sistem presidensial seperti Amerika, ya. Kalau seperti Amerika itu menjatuhkan presiden harus lewat proses impeachment, dan itu tidak mudah, ya, tidak mudah itu tidak straight to the point, ya. Artinya melalui berbagai macam prosedur yang berbelit-belit, ya. Nah, demikian juga dengan undang-undang dasar palsu bikinan Amin Rais dan Amerika ini, ya, itu di pasal 7B kalau saya tidak keliru, itu juga ada impeachment, dan itu tidak mudah, ya, tidak mudah dibanding dengan sistem parlementer atau dibanding dengan sistem MPR. Sistem MPR dengan Undang-Undang Dasar 45 asli itu MPR setiap saat bisa menjatuhkan presiden, menggantinya, ya. Kalau presiden melakukan satu kesalahan, melanggar sumpahnya atau melanggar undang-undang seperti yang dilakukan Prabowo sekarang ini, ya, dengan sistem MPR Undang-Undang Dasar asli, Prabowo bisa dijatuhkan segera, tidak perlu lama-lama, dan menggantinya saat itu juga dengan yang lebih baik, ya. Jadi kalau saya dan teman-teman itu bicara mengenai bagaimana menjatuhkan Prabowo, itu bukan hal yang istimewa, itu hal yang biasa saja dan bisa dilakukan, ya. Tentu dengan sistem undang-undang dasar palsu ini memang tidak semudah mengatakannya, ya. Harus ada cara-cara tertentu. Antara lain kalau perekonomian itu rusak, maka rakyat bisa bergerak untuk mengajukan mosi tidak percaya dan menduduki DPR MPR untuk agar MPR memutuskan untuk mengganti Prabowo. Baik Bang, waktulah yang saat ini kita sudah bincang banyak tentang keaslian, keabsahan jasa Jokowi maupun pemerintah sendiri dalam menanggapi tentang kasus yang sudah menjadi polemik ini, dan kita lihat semua pihak sudah resah atas kepemerintahan sekarang ini yang tidak dapat melakukan perbaikan apa-apa, sehingga kita dapat simpulkan
bahwa pemerintahan ini harus dijatuhkan. Harus jatuh atau dijatuhkan. Harus jatuh atau dijatuhkan. Terima kasih pada teman-teman kalian dan jangan lupa like, komen dan subscribe.